Megawati Hangestri akhiri masa lajang, sementara absen dulu dari Timnas Voli Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi, Arsela Nuaripurnama, dan Aulia Suci Nurfadila tidak dapat bergabung dengan Tim Nasional Voli Putri Indonesia. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPVSI, Loudri Maspaitela, mengungkapkan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi, Arsela Nuaripurnama, dan Aulia Suci Nurfadila tidak akan ikut serta dalam membela Tim Nasional Voli Putri Indonesia pada AFC Nations Cup 2025. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Vietnam dari tanggal 7 hingga 14 Juni 2025. AFC Nations Cup adalah kejuaraan voli tahunan yang diadakan di kawasan Asia dan Oseania, di mana 12 tim nasional dari negara-negara anggota Konfederasi Bola Voli Asia (AVC) berpartisipasi. Sebelumnya, turnamen ini dikenal dengan nama AVC Challenge Cup, namun mulai tahun 2025, namanya berubah menjadi AVC Nations Cup. Pada edisi kali ini, hanya ada 11 negara yang mengikuti kompetisi voli putri, setelah Singapura dicoret oleh FIF karena tidak memenuhi kriteria peringkat dunia. Indonesia tergabung dalam Pool B bersama Kazakhstan, Filipina, Iran, Mongolia, dan Selandia Baru. Keputusan mengenai ketidakhadiran telah disetujui oleh Ketua Umum PPPBV. Namun, Tim Nasional Voli Putri Indonesia tidak akan diperkuat oleh Mega, Arsela, dan Aulia. Mega tidak bisa bermain karena akan melangsungkan pernikahan, sedangkan Arsela mengalami cedera di lutut, bahu, dan pinggang. Aulia juga masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi bahu. Informasi mengenai absennya ketiga pemain ini disampaikan oleh Loudri kepada Moji pada hari Senin, 26 Mei 2025. Loudri menambahkan bahwa ketidakhadiran mereka telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PPPVSI, Imam Sudjarwo. Mega secara resmi sudah bersurat dan sudah diterima oleh Pak Ketua Umum. Mega dan Arsela akan absen dan bahkan Mega sudah telepon sendiri ke Ketua Umum dan beliau memahami, ujarnya. Loudri juga menjelaskan bahwa Ketua Umum telah memberikan izin karena Mega menyampaikan, selain dalam surat, bahwa ia akan bergabung setelah AVC Challenge. Oleh karena itu, Ketua Umum memaklumi alasan Mega untuk menunda keikutsertaannya akibat pernikahan. Ada surat resmi dari Mega yang sudah disetujui oleh Pak Imam. Lanjutnya, dia komitmen, "Om, saya istirahat dulu, nanti, si Felix saya akan gabung. Jika Aul memang jelas, absen." Namun, untuk dua pengganti, Mega dan Arsela, adalah Dinda dari Jawa Timur, serta Ajeng Fiona, karena mereka termasuk dalam list 20 pilihan dari tim pemilih, tutupnya. Sementara itu, kepergian Megawati Hangestri dari Red Sparks bukan karena gaji. Megatron akhirnya jujur. Sempat menjadi misteri, Megawati Hangestri akhirnya jujur soal alasannya menolak tawaran kontrak baru dari Red Sparks. Dalam sebuah wawancara, Megawati Hangestri sama sekali tidak menyebut kalau urusan gaji menjadi faktor penghambat dirinya stay di Red Sparks. Kiprah Megawati Hangestri bersama Red Sparks sudah usai, namun teka-teki kenapa dirinya tidak bertahan di kompetisi voli Korea menuai tanya. Pasalnya, Megawati Hangestri sudah menjelma seperti superstar ketika di Korea. Dia bahkan punya seorang penggemar cilik yang rela datang ke Indonesia. Tidak heran jika Megawati Hangestri mendapat kemewahan itu semua. Prestasi yang dia berikan untuk Red Sparks bukan sesuatu yang main-main. Mulai dari 3 gelar MVP, 2 kali top skor, runner-up Kovo Cup dan Felix, hingga menjadi juara turnamen pramusim di Taiwan pada awal musim lalu. Bukan cuma itu, popularitas Red Sparks hingga kompetisi voli Korea menjadi dikenal sampai luar negeri, salah satunya dari Indonesia.
Kendati demikian, Megawati Hangestri pada akhirnya melepaskan ketenaran itu semua. Dia memilih balik ke Indonesia dengan alasan keluarga. Tak lama setelahnya, dia kemudian kembali main di Proliga 2025 bersama Gresik Petrokimia meskipun saat itu cederanya belum terlalu pulih. Akan tetapi, ada isu lain yang berkembang. Megawati Hangestri disebut tidak puas dengan gaji yang ditawarkan Red Sparks untuk musim ketiganya. Memang kalau bicara soal regulasi, pemain asing Asia tidak akan dapat kenaikan gaji di tahun ketiganya. Penghasilannya akan tetap $150.000 Amerika atau 2,4 miliar rupiah. Bahkan ada kabar yang mengatakan jika Kovo tidak menghargai Megawati Hangestri. Ketika itu, Megatron tidak masuk ke dalam Best 7 Felix. Hingga akhirnya, Megawati Hangestri angkat bicara untuk menjawab sederet isu yang memberitakan kepergiannya dari Red Sparks pada akhir musim. Melansir dari YouTube Moji Social dalam program Si Jago Volley, Megawati Hangestri awalnya bercerita kalau dia dari awal sudah menolak gabung Red Sparks. Bahkan, hal itu terjadi pada musim pertamanya sebelum kemudian Megawati Hangestri diyakinkan oleh sang agen yaitu Wibi Anhari. Sebenarnya aku udah tolak juga sih tawaran main di Korea. Ada manajer Mas Wibi juga kan, ditawarin pertama kali mau ke Korea gak? Coba aja, kata Mega. Megawati Hangestri menolak bermain di Korea yang saat itu baru memberlakukan Asian Draft Quarter untuk kompetisi Felix karena durasinya terlalu lama. Enggak karena terlalu panjang, liganya 9 bulan, jawab Megatron. Tapi karena restu dari ayah dan ibunya, Megawati Hangestri akhirnya daftar Asian Draft Quarter sampai kemudian dipilih oleh Ko Hye-jin untuk Red Sparks. Akhirnya coba bilang dulu sama orang tua sama ayah sama mama. Sebelum ayah meninggal, jadi bilang kayak boleh gak main di Korea, tapi lama 9 bulan, jelasnya. Namun sekarang, Megawati Hangestri mulai berpikir ulang. Ia tak mengambil opsi kontrak baru di musim ketiganya karena sudah merasa cukup 2 tahun di Korea. Salah satunya itu juga, lama ninggalin keluarga. Karena aku udah terlalu lama, udah 2 tahun, ungkap Megawati Hangestri. Sementara itu, bocoran tim baru Megawati Megatron setelah Proliga usai. Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan kisi-kisi klub baru yang akan dibela setelah kompetisi Proliga 2024-2025 usai. Atlet timnas voli putri Indonesia itu baru saja mengakhiri musim bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di kompetisi liga lokal. Setelah Proliga selesai, Megawati akan bergabung dengan timnas voli putri Indonesia yang bakal berlaga di pentas internasional. Yang menjadi pertanyaan setelah musim usai adalah soal klub baru Megawati. Dalam bincang-bincang dalam siniar Moji Si Jago Volley, Megawati mengungkap perihal klub yang bakal menjadi tujuan perjalanan karir selanjutnya. Ya iya, aku juga punya pilihan itu kan. Pindah dari Red Sparks, aku punya pilihan juga. Aku udah 2 tahun lama banget di Korea. Terus aku meninggalkan mamaku sendiri juga di Indonesia, kayak gitu. Aku kepikiran sih sebenarnya, kata Megawati membuka penjelasan soal meninggalkan klub Red Sparks di Korea Selatan. Aku pengen cari tim yang dekat-dekat aja, kayak gitu, terangnya menambahkan. Megawati kemudian menjelaskan secara lebih terperinci soal klub ideal yang akan dibelanya dengan menyatakan jarak bukan faktor utama dalam menentukan pilihan. Ya mungkin Asia Tenggara, it's okay. Atau Asia yang maksudnya enggak terlalu jauh. Bukan enggak terlalu jauh sih, yang kayak liganya panjang gitu. Tahu enggak? Kalau Korea kan panjang 9 bulan. Aku harus benar-benar 9 bulan di negara orang, aku mau cari yang pendek liganya, jelasnya.
Megawati merupakan salah satu dari beberapa atlet voli Indonesia yang punya rekam jejak bermain di luar negeri. Sebelum memperkuat Red Sparks, pemain asal Jember itu juga pernah berlaga di Vietnam dan Thailand. Sementara itu, 10 pemain voli dengan gaji tertinggi di Liga Korea, di mana posisi Megawati Hangestri. V-League merupakan kompetisi olahraga bola voli tingkat klub di Korea Selatan. Liga yang dikelola oleh KOFO ini melahirkan para pemain voli terbaik yang menerima gaji tinggi. Lantas, siapa saja pemain voli dengan gaji tertinggi tersebut? Jika Anda mengikuti perkembangan olahraga voli Asia, khususnya Korean V-League, maka Anda pasti sudah tidak asing dengan sorotan besar yang tertuju pada pemain voli putri. Liga Voli Korea Selatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi ladang cuan bagi para pemain bintang. Salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan oleh publik adalah soal besaran gaji para pemainnya, dan tentu saja Indonesia ikut terwakili lewat nama Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, siapa saja yang saat ini memegang rekor sebagai pemain voli wanita dengan gaji tertinggi di Korea Selatan? Dan bagaimana posisi Megawati di antara para pemain voli tersebut? Perbandingan gaji Megawati Hangestri Pertiwi. Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di tengah kerasnya persaingan Korean V-League jelas menjadi pencapaian besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi perkembangan bola voli Indonesia. Pada musim kompetisi 2024-2025, Megawati kembali dipercaya memperkuat tim Daejeon Red Sparks, klub voli besar yang cukup disegani di liga tersebut. Sebagai pemain asing, Megawati mendapatkan kontrak senilai 206 juta won atau setara dengan 2,35 miliar rupiah untuk satu musim. Jika dilihat secara angka, nilai ini jelas tergolong tinggi untuk atlet asal Asia Tenggara. Namun bila dibandingkan dengan para pemain voli top Korea, gaji Megawati Hangestri masih berada di luar jajaran 10 besar pemain dengan gaji tertinggi di liga ini. Hal ini wajar mengingat sebagian besar pemain dengan bayaran terbesar adalah atlet lokal dengan rekam jejak panjang di tim nasional Korea, punya pengalaman internasional, serta kontribusi luar biasa di level klub. 1. Kim Yeon-kong. Nama Kim Yeon-kong sudah seperti legenda hidup dalam dunia voli Korea. Ia memperkuat tim Pink Speeders dan menjadi pemain voli dengan bayaran tertinggi di Korea untuk musim 2024-2025 ini. Berdasarkan informasi dari Movistar 92, Kim Yeon-kong menerima gaji pokok mencapai 500 juta won. Jumlah tersebut belum termasuk bonus performa hingga 300 juta won. Jika ditotalkan, maka Kim Yeon-kong bisa mendapatkan 800 juta won atau sekitar 9,3 miliar rupiah. 2. Kang So-fi. Setelah kepindahan Kang So-fi ke tim Haipas dari GS Caltes, nilai kontraknya langsung melonjak. Sama seperti Kim Yeon-kong, Kang So-fi juga diketahui menerima 500 juta won sebagai gaji pokok dan 300 juta won bonus. Berkat konsistensinya di posisi outside hitter, wajar saja jika ia menjadikan aset mahal bagi tim manapun yang berani membayarnya dengan gaji tinggi. 3. Park Jeng-ah. Park Jeng-ah dikenal sebagai pemain agresif dengan jam terbang tinggi yang kini membela tim All Peppers. 4. Lee So-yang. Lee So-yang adalah pemain voli selanjutnya yang mendapat gaji tertinggi di Liga Voli Korea Selatan. Ia kini bermain untuk IBK Altos usai meninggalkan Red Sparks. Di IBK Altos, Lee So-yang mendapatkan gaji sebesar 700 juta won atau 8,1 miliar rupiah, yang mana 450 juta won sebagai gaji pokok dan 250 juta won sebagai bonus. 5. Yang Hyo-jin. Di Liga Voli Korea Selatan, Yang Hyo-jin sebagai pemain bloker yang cukup tangguh dengan pengalaman bertahun-tahun di liga. Dengan kemampuan yang ia miliki,
Hyundai Hyostate berani menggajinya sebesar 600 juta won atau sekitar 6,7 miliar rupiah.